Maka orang kalau ingin mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, orang kalau ingin selamat sampai ke surga, dan kalau orang itu ingin selamat dari neraka, maka nggak ada jalan lain kecuali dia harus belajar. Dia harus menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, juga atas keimanan dan taufik yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan taufik tersebut kita dilapangkan dada kita, kemudian diringankan langkah kaki kita untuk menuju tempat yang mulia ini, yaitu rumah Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya. Ikhwanna rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Pada malam hari ini dengan kondisi gelap ya, karena pemadaman. Alhamdulillah ala kulli hal, kita tetap melaksanakan kajian ya. Dan ini merupakan salah satu cobaan yang kecil dari Allah Subhanahu wa taala, mengingat di mana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di masa lalu dalam menyebarkan dan mendakwahkan agama Islam. Kemudian para ulama yang mereka semangat dalam menuntut ilmu agama dalam kondisi mungkin lebih parah dari ini. Ya, sekarang walaupun mati lampu, HP kita masih menyala, masih bisa menerangi. Di masa lalu mungkin gambaran gelapnya seperti ini ya. Hanya saja tidak ada pencahayaan lain kecuali dari lampu atau dari api ya. Sehingga lebih parah. Bahkan diceritakan ada ulama itu yang saking semangatnya belajar, bahkan di malam hari mereka belajar menggunakan lampu itu, lampu oblik kalau ke bahasa kita ya, pelita ya, itu sampai matanya buta karena itu, karena panas ya, dan dilakukan setiap malam. Kita alhamdulillah ini tidak terjadi setiap malam. Nah, ala kulli hal, ikhwana rahimani wa rahimakumullah, bagaimanapun kondisi kita diperintahkan untuk tetap memuji Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang sirah ya, membahas tentang perjalanan
hidup manusia yang mulia, panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Di mana pada kesempatan yang lalu, kesempatan terakhir yang telah kita lalui, pembahasan kita sampai pada pembahasan tentang Bai'atul Aqabah yang pertama. Jadi Bai'at Aqabah itu terjadi 2 kali, ya. Kita telah menyinggung sedikit pada pertemuan yang lalu tentang Bai'atul Aqabah yang pertama, di mana pemicunya pertama kali adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi sekumpulan orang-orang Madinah dari Bani Khazraj yang datang ke Makkah untuk melakukan ibadah haji. Kemudian didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam dan mereka menerima ajakan tersebut. Dan ini terjadi di tahun ke-11 kenabian, 11 tahun setelah Nabi diangkat menjadi nabi. Kemudian ke-6 orang ini pulang ke Madinah. Mereka berjanji akan kembali tahun depan, ya. Dan ketika mereka pulang ke Madinah, mereka mendakwai orang-orang terdekat mereka agar mau memeluk agama Islam. Singkat cerita, 1 tahun berlalu, yaitu tahun ke-12, ya. Orang-orang dari Madinah ini mereka kembali lagi, ya, ke Makkah untuk melakukan ibadah haji, ya. Dan jumlah mereka pada saat itu adalah 12 orang. Jadi bertambah, awalnya 6 orang, kemudian tahun depannya datang ke Makkah 12 orang. Jadi bertambah orang yang beriman kepada Nabi SAW. Dan kemudian 12 orang inilah akhirnya melakukan baiat kepada Nabi, sumpah setia kepada Nabi SAW. Dan bulir-bulir baiat Aqabah tersebut telah kita jelaskan, ya. Bunyinya adalah Rasulullah SAW mengatakan kepada ke-12 orang ini, ta'alau, kemarilah kalian, datanglah kepadaku, bayi'uni, berjanjilah setia kepadaku, ala alla tusyriku billahi syai'a, untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala tusriqu, dan janganlah kalian mencuri, wala taznu, jangan kalian berzina, wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian, wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum, jangan kalian berbuat dosa, ya. Wala ta'suni fi ma'rufin, dan janganlah kalian membangkang terhadap perintah-perintahku ketika perintah tersebut dalam perkara yang ma'ruf. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, siapa saja di antara kamu yang menjalankan janji-janji ini, bulir-bulir dari janji ini, maka ajruhu 'ala Allah, pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fid dunya fa huwa lahu kafarah. Barang siapa yang kemudian mengingkari perjanjian ini, kemudian dia dihukum di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan musibah oleh Allah di dunia, maka musibah di dunia itu adalah sebagai penebusnya, kafarah, sehingga nanti ketika di akhirat tidak dihukum lagi. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah fa amruhu ila Allah in syaa'a 'aqabahu wa in syaa'a 'afa anhu. Tapi kalau kalian melanggar perjanjian-perjanjian ini, tapi kemudian oleh Allah ditutupi, ya, artinya melanggar tapi tidak terang-terangan, tapi melakukan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat tadi itu, tapi sama Allah disembunyikan, dia tidak dihukum di dunia, maka keputusannya dikembalikan dan diserahkan kepada Allah di hari kiamat nanti. Kalau Allah berkehendak dia akan diiqab, diazab atau dihukum, dan kalau Allah berkehendak dia bisa diampuni, ya. Maka demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullah, memang orang kalau berbuat dosa, kemudian dosa tersebut ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dianjurkan bagi kita adalah agar tidak mengumumkan dosa tersebut, ya.
nanti urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nanti diampuni oleh Allah, ya, atau kalau Allah berkehendak, Allah akan memberikan hukuman sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia. Nah, ini adalah isi dari bulir-bulir perjanjian Bai'atul Aqabah yang pertama yang terjadi pada tahun ke-12 kenabian, 12 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Kemudian ikhwanna rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kisah dari Bai'atul Aqabah yang pertama ini, para ulama mereka mengambil beberapa faedah dari kisah yang terjadi di Bai'atul Aqabah yang pertama ini. Di antaranya faedah yang pertama, mereka mengatakan dari peristiwa Bai'atul Aqabah ini menunjukkan tentang betapa pentingnya ilmu, ya, dan bahwa ilmu itu adalah sarana bagi seseorang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat 6 orang yang ditemui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Makkah itu, ya. Mengapa mereka ke-6 orang itu begitu mudah menerima ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam? Karena mereka sudah tahu terlebih dahulu berita tentang Nabi terakhir. Mereka tahu, mereka mengilmui itu, ya. Mereka mempunyai pengetahuan tentang Nabi yang bakal turun di akhir zaman nanti. Dari mana mereka tahu tentang Nabi terakhir? Dari tetangga mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ya. Pada kesempatan yang lalu telah kami sampaikan bahwa orang-orang Yahudi itu kalau mereka bertikai dengan orang Madinah, mereka itu selalu menyebut-nyebut Nabi terakhir. Mereka sesumbar dengan mengatakan, awas kalian, sebentar lagi nanti akan datang Nabi terakhir. Sudah masuk ini zamannya, sudah dekat waktunya, ya. Nabi terakhir. Kalau Nabi terakhir ini nanti muncul, kami yang akan menjadi orang pertama kali beriman kepadanya dan kami akan memerangi kalian, ya. Ini terus diucapkan. Mereka selalu sesumbar seperti ini orang-orang Yahudi ini. Sehingga orang-orang Arab kemudian penasaran, siapa sih apa yang dimaksudkan oleh orang Yahudi sebagai Nabi terakhir ini. Akhirnya orang-orang Arab ini mau nggak mau mereka bertanya, belajar kepada orang Yahudi, bertanya tentang ciri-cirinya, ya, yang dimaksud dengan Nabi terakhir itu siapa, ciri-cirinya bagaimana, apa yang dia bawa, dan lain sebagainya, ya. Sehingga orang-orang Arab ini secara baik sengaja atau tidak sengaja, baik sadar atau tidak sadar, mereka telah mengetahui tentang berita Nabi terakhir yang akan muncul dari mulutnya, dari lisannya orang-orang Yahudi. Nah, maka ketika 6 orang ini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ternyata mereka melihat semua ciri-ciri yang disebutkan oleh orang Yahudi itu ada pada diri Nabi Muhammad. Itu membuat mereka kemudian yakin bahwa yang ada di hadapan mereka pada saat itu adalah seorang Nabi. Dan karena yang di depan mereka itu adalah seorang Nabi, keyakinan dan pengetahuan mereka tersebut mendorong mereka untuk mengimani Nabi Muhammad SAW. Jadi ini pentingnya ilmu, ya. Maka orang kalau ingin mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, orang kalau ingin selamat sampai ke surga, dan kalau orang itu ingin selamat dari neraka, maka nggak ada jalan lain kecuali dia harus belajar, dia harus menuntut ilmu. Makanya kata Rasulullah SAW, menuntut ilmu itu adalah suatu keharusan, ya. Kalau kita nggak berilmu, nggak akan bisa kita sampai ke surga. Kalau kita nggak berilmu, bisa jadi kita nyasar ke neraka, gitu. Apalagi jalan ke neraka itu, masya Allah, ya, dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Sedangkan jalan ke surga dipenuhi dengan rintangan-rintangan, ya. Bahkan dalam sebuah hadis itu disebutkan oleh Rasulullah SAW,
ketika Allah Subhanahu wa taala membuat surga dan neraka, menciptakan surga dan neraka, Allah itu memerintahkan malaikatnya untuk melihat. Coba, wahai para malaikat, lihat bagaimana kondisi neraka itu. Ya. Ketika malaikat itu melihat kondisi neraka yang sangat mengerikan di dalamnya, para malaikat mengatakan, ya Allah, ya, demi Allah, kalau seandainya tidak ada satu makhluk pun yang melihat kengerian neraka ini, melainkan mereka pasti akan berlindung kepadamu supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Orang yang melihat betapa ngerinya neraka ini, mereka pasti akan berusaha untuk menjauhi neraka. Gak akan ada orang yang mau mendekati neraka. Kemudian kata Allah, tapi coba lihat di sekeliling neraka itu. Maka ketika malaikat itu melihat di sekeliling neraka, mereka kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau orang-orang melihat sesuatu yang ada di sekeliling neraka, maka kami khawatir tidak akan ada orang yang bisa selamat dari neraka itu. Karena neraka itu dipenuhi dengan syahwat, dengan keindahan-keindahan yang sangat luar biasa. Sehingga malaikat sendiri mengatakan, ya Allah, kami khawatir, ya, kalau orang itu melihat sesuatu yang ada di sekitar neraka itu nggak ada yang bisa selamat darinya. Ya. Saking indahnya, saking nikmatnya, saking enaknya, ya, sesuatu yang mengelilingi neraka tersebut. Sebaliknya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai para malaikat, coba kalian lihat surga. Allah menciptakan surga. Ketika malaikat melihat surga, ya Allah, orang yang melihat surga pasti semuanya berharap supaya bisa masuk ke dalamnya. Nggak akan ada orang yang nggak mau dimasukin ke surga. Saking indahnya, saking nikmatnya dan lain sebagainya. Kemudian kata Allah, coba kalian lihat di sekeliling neraka, di sekeliling surga itu. Ketika malaikat melihat di sekeliling surga, kemudian mereka mengatakan, ya Allah, ketika kami melihat di sekeliling surga, kami khawatir tidak ada orang yang sanggup untuk memasukinya. Karena sangat banyak rintangannya, sangat sulit untuk ditembus, ya, surga itu. Jalannya sangat terjal, banyak duri dan lain sebagainya. Ya. Nah ini, makanya kita butuh ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, maka dikhawatirkan kita akan memilih jalan yang salah itu tadi. Tapi ketika seorang itu mempunyai ilmu, maka ilmu itu akan menjadi pemicu kuatnya keimanan dia. Ya. Semakin dia belajar agama, semakin mengamalkan agama, kemudian dia mendapatkan berbagai macam cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ilmunya dia yakin, berarti jalan yang saya tempuh ini memang sudah jalan yang benar. Karena Rasulullah SAW mengatakan jalan untuk menuju ke surga itu dipenuhi dengan aral dan rintang. Gitu. Berarti benar ini, sudah berada di jalur yang benar. Ya. Sebaliknya ketika dia kemudian terlena dalam kemaksiatannya, dalam syahwatnya dan lain sebagainya, ya, maka dia akan segera sadar kalau dia punya ilmu. Oh, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala ini sedang berusaha menjauhkan diri saya dari rahmatnya karena dosa-dosa saya. Maka kesadaran tersebut, ya, akan mendorong dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya ilmu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwa ilmu itu yang pertama adalah sebab seorang itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu menjadi sebab kuatnya keimanan seorang hamba. Nah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kisah dari Bai'atul Aqabah ini. Setelah 12 orang yang dibaiat oleh Nabi SAW, orang-orang Madinah itu, mereka kembali ke rumah mereka masing-masing bersama dengan memikul amanah janji yang telah mereka ucapkan kepada Nabi SAW itu. Ya, mereka mengatakan kepada Nabi bahwa kami akan mengajarkan agama Islam ini kepada orang-orang terdekat kami. Ya, jadi 12 orang itu pulang dengan masing-masing membawa misi untuk mendakwai orang-orang terdekat dengan mereka, keluarganya, tetangganya, kawan-kawannya dan lain sebagainya,
koleganya dan lain sebagainya. Nah, di samping itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salah seorang sahabatnya yang mulia untuk mengemban misi dakwah. Jadi mendampingi 12 para sahabat Nabi yang baru masuk Islam dari Madinah itu tadi. Ya, karena mereka kan baru masuk Islam, ilmunya kan masih belum banyak tentang agama Islam ini. Maka Rasulullah mengutus salah seorang sahabatnya yang sudah lama masuk Islam, sudah mendalami ilmu agama, pemahaman tentang ilmu agamanya sudah banyak, itu diperintahkan untuk berdakwah, mendampingi orang-orang Madinah ini pulang ke negeri mereka untuk mendakwahkan agama Islam. Ya. Dan orang yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban misi dakwah ini namanya adalah Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair. Nah, kita akan mungkin kajian ini kita akan membahas tentang Mus'ab bin Umair. Jadi ini chapternya Mus'ab bin Umair lah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ketika memerintahkan Mus'ab bin Umair untuk misi dakwahnya, Mus'ab bin Umair ini usianya masih muda, ya. Dan beliau digelari sebagai Al-Muqri. Al-Muqri itu adalah orang yang membacakan Al-Qur'an, ya, karena beliau adalah ahli Qur'an, ya. Mus'ab bin Umair diceritakan dalam buku-buku sejarah bahwa beliau adalah seorang pemuda Islam yang cerdas. Dan beliau termasuk orang yang masuk Islamnya itu awal, ya. Minal mutaqaddimin, ya, minal awwalin, ya. Termasuk orang-orang yang awal masuk Islamnya. Nah, sebelum masuk Islam, Mus'ab bin Umair ini dikenal beliau sebagai pemuda yang kehidupannya itu glamor, Pak. Mewah kehidupannya itu, ya. Beliau mempunyai segala fasilitas hidup yang dibutuhkan kebanyakan orang pada masa itu. Ini Mus'ab bin Umair. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan tentang Mus'ab bin Umair. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu bi Makkata ahadan ahsana limmatan wala ariqa hullatan wala an'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair." Aku nggak pernah lihat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pun di Mekah, ya, Mekah sebesar itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nggak pernah aku melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya, yang lebih bagus pakaiannya, kemudian yang paling banyak diberi kenikmatan duniawi melebihi Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ini mewah sekali, ya, pemuda yang sangat tampan, kemudian kaya raya dan lain sebagainya. Nah, Mus'ab bin Umair, beliau lahir di masa jahiliyah. Waktunya adalah 14 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Jadi usianya itu terpaut 14 tahun dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnul Athir rahimahullah taala beliau mengatakan tentang Mus'ab bin Umair ini, bahwa Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang tampan, rapi penampilannya. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat kaya raya. Bahkan sandalnya Mus'ab bin Umair itu adalah sandal Hadrami. Hadrami itu tempat, ya, di Hadramut, daerah Yaman sana. Pada saat itu terkenal daerah tersebut sebagai tempat yang memproduksi bahan-bahan pakaian yang paling bagus, ya. Tempat jual kain-kain yang berkualitas, bahan-bahan baku yang berkualitas itu di tempat tersebut, ya. Pakaiannya merupakan pakaian yang terbaik dan dia adalah orang Mekah yang paling harum, sehingga semerbak aroma parfumnya meninggalkan jejak di jalan yang ia lewati. Ini Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair beliau adalah seorang pemuda yang sangat dimanjakan sekali oleh ibunya. Bahkan dalam sebuah riwayat itu dikatakan ibunya itu selalu menyediakan makanan ketika Mus'ab bin Umair itu masih tertidur lelap.
Tujuannya apa? Supaya nanti ketika Mus'ab bin Umair melek sudah terhidang makanan di depannya. Jadi dia tinggal makan aja. Saking dimanjanya dan saking disayangnya oleh ibunya. Tidak ada satu keinginan Mus'ab bin Umair yang tidak dikabulkan oleh orang tuanya. Karena ibunya ini kaya raya, saudagar yang sangat kaya raya. Ya, apapun yang diminta oleh Mus'ab bin Umair diberikan. Ya, dan demikianlah. Ikhwana rahimani wa rahimakumullah. Keadaan Mus'ab bin Umair. Beliau adalah seorang pemuda yang kaya raya, ya, mendapatkan banyak kenikmatan duniawi, ya, dan kasih sayang ibunya membuat Mus'ab bin Umair ini tidak pernah merasakan pahitnya kehidupan duniawi. Ya. Nah, kemudian Mus'ab bin Umair ini beliau tumbuh besar di tengah-tengah lingkungan orang-orang jahiliyah, di tengah lingkungan para penyembah berhala, pecandu khamr, ya, penggemar pesta dan nyanyian dan lain sebagainya. Namun dengan hikmah Allah memberikan kecerdasan kepada Mus'ab bin Umair dan memberikan cahaya hidayah kepada hatinya Mus'ab bin Umair, sehingga Mus'ab bin Umair ini dia mampu membedakan mana perbuatan-perbuatan yang baik dan mana perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Mana ajaran-ajaran agama dan mana yang hanya tradisi semata, ya. Ini Mus'ab bin Umair bisa membedakan itu, ya. Dan itulah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Orang yang diberikan hidayah itu biasanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang cerdas, ya. Orang-orang yang pintar, yang nalarnya itu masih berfungsi dengan normal. Makanya kita lihat orang-orang yang mu'allaf, ya. Tadinya mungkin lahir di lingkungan orang-orang Kristen, orang non-muslim dan lain sebagainya. Kemudian dia mu'allaf. Itu biasanya adalah orang-orang yang cerdas. Mu'allafnya dia, yang mendorong dia untuk masuk Islam itu adalah penelitian terhadap agamanya terlebih dahulu, agama sebelum Islam, kemudian dibandingkan dengan agama Islam, kemudian mereka membaca kitab mereka dibandingkan dengan kitab Al-Quran dan lain sebagainya, sehingga mereka akhirnya menemukan kesimpulan bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Akhirnya mereka masuk Islam. Biasanya seperti itu. Kebalikannya, orang-orang yang murtad itu justru orang-orang yang bodoh, ya. Banyak orang yang murtadin itu, orang-orang yang murtad mengaku saya dulu ketika Islam itu ustadz, kiai besar, guru besar. Dites baca Al-Quran nggak bisa, ya. Katanya pernah hafal 30 juz. Dites baca Al-Quran tidak lancar dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa memang benar, ya, bahwa akal sehat itu adalah salah satu penunjang seseorang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu otaknya encer, cerdas beliau. Di samping itu juga hatinya itu lembut, sehingga beliau bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, ya. Nah, kemudian Mus'ab bin Umair ini ketika Nabi Muhammad SAW datang membawa agama Islam, beliau melihat ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ini ternyata ini adalah ajaran yang baik. Karena memang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang mengajarkan kelembutan, mengajarkan agar manusia itu bersikap adil pada saat mayoritas manusia pada saat itu melakukan pengkhianatan. Banyak yang melakukan pengkhianatan. Nabi Muhammad mengajarkan manusia agar mereka bersikap lemah lembut kepada orang yang miskin, kepada orang yang lemah, ya. Di saat mayoritas manusia pada saat itu suka berbuat semena-mena dan zalim kepada orang-orang yang lemah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk as-sidq, untuk jujur di tengah masyarakat yang pada saat itu kebanyakan mereka suka dusta, suka bohong dan lain sebagainya. Dan Mus'ab bin Umair memperhatikan ini. Ini ajaran yang dibawa oleh Muhammad, ini ajaran yang baik, ya. Mengajak manusia yang rusak pada saat itu untuk berubah akhlaknya menjadi akhlak yang baik. Merubah kepribadian yang rusak pada saat itu agar menjadi kepribadian yang baik. Akhirnya Mus'ab bin Umair ini semakin penasaran dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan rasa penasarannya itu kemudian membuat beliau sering mendatangi Nabi Muhammad dan belajar agama kepada Nabi Muhammad.
Beliau sering datang ke Baitul Arqam. Ya. Dulu kan pernah kita jelaskan bahwa Baitul Arqam itu menjadi base-nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk mempelajari ilmu agama. Ya. Tempatnya terpencil, jauh dari kerumunan masyarakat sehingga jarang dijamah tempat itu. Nah, Mus'ab bin Umair ini beliau sering bolak-balik mondar-mandir ke Baitul Arqam. Tujuannya apa? Untuk belajar agama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seiring bertambahnya hari, semakin bertambah ilmunya, maka semakin kuat pula keimanan Mus'ab bin Umair. Semakin besar pula keyakinan Mus'ab bin Umair bahwa agama Islam ini adalah agama yang baik dan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau pun masuk Islam. Tapi diam-diam masuk Islamnya. Ya. Kenapa diam-diam? Karena beliau masih memiliki kekhawatiran untuk diintimidasi oleh kaum musyrikin pada saat itu. Jadi beliau Mus'ab bin Umair ini sembunyi-sembunyi datang ke Nabi, ke Baitul Arqam, belajar sembunyi-sembunyi, ya. Nah, sampai kemudian suatu hari, ikhwanna rahimani wa rahimakumullah, suatu ketika pernah ada seorang yang bernama Utsman bin Talhah. Ini nanti beliau masuk Islam, cuman pada saat itu masih musyrik, ya. Utsman bin Talhah. Beliau ini melihat Mus'ab sedang beribadah dengan tata cara ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ya. Tata cara ibadahnya orang muslim. Kemudian melaporlah si Utsman bin Talhah ini ke ibunya Mus'ab bin Umair. Dilaporin, itu Mus'ab bin Umair. Dia kayaknya sudah ngikut agamanya Muhammad. Dia tadi ibadah dengan cara ibadahnya Muhammad dan lain sebagainya. Setelah diadukan seperti ini, ibunya terkejut, kaget ibunya. Ibu yang sangat mencintainya, menyayanginya, memanjakannya, tiba-tiba mendapat kabar, berita bahwa anak yang selama ini dia sayangi, anak yang selama ini dia cintai, dia rawat dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, yang selalu dia manjakan, ternyata mengikuti ajaran musuhnya, ajaran orang yang sangat dia benci, yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka kaget ibunya, terkejut, shock, ya. Sehingga dia mengancam Mus'ab bin Umair. Ancamannya apa? Wahai Mus'ab bin Umair, demi Allah, aku tidak akan makan dan minum dan aku tidak akan berteduh sampai kamu meninggalkan agamanya Muhammad. Dalam sebuah riwayat beliau diceritakan bahwa ibunya Mus'ab bin Umair ini menggundul kepalanya, menggundul rambutnya, ya, memotong rambutnya, digunduli. Kemudian dia berdiri di tengah-tengah teriknya matahari dan dia bersumpah nggak akan makan dan minum. Saking syoknya dia, ya. Dia nggak akan makan dan minum sampai Mus'ab bin Umair ini mau meninggalkan agamanya Nabi Muhammad. Mus'ab bin Umair, ya, beliau sangat sayang sekali kepada ibunya sebetulnya. Ya. Melihat kondisi anak, melihat kondisi ibu yang seperti itu, tentu nggak tega. Tapi Mus'ab bin Umair, beliau tidak bergeming sama sekali. Ya. Beliau mempunyai rasa kasihan, tapi di samping itu, beliau memiliki sebuah komitmen untuk menjaga keimanan beliau terhadap agama Islam yang sudah dia yakini sebagai suatu kebenaran. Ya. Sehingga beliau tetap memilih untuk mempertahankan keimanannya. Dan kondisi ibunya semakin memburuk, sehingga saudaranya Mus'ab bin Umair ini yaitu Abu Aziz bin Umair, ya. Saudaranya Mus'ab bin Umair namanya Abu Aziz bin Umair. Abu Aziz bin Umair ini datang kepada ibunya mengatakan, "Bu, sudahlah, nggak usah kayak gini, ya. Akhiri penderitaanmu ini. Kalau kamu ingin mengembalikan Mus'ab bin Umair seperti dahulu, gampang aja. Mus'ab bin Umair itu adalah orang yang sudah terbiasa hidup glamor dari kecil. Dia terbiasa hidup mewah dari kecil. Dia terbiasa kamu manjakan. Tinggal cabut aja segala fasilitas hidup yang selama ini kamu berikan. Saya yakin gak lama dia akan kembali ke pelukanmu lagi. Akan kembali nurut kepadamu, ya." Akhirnya saran ini pun diambil oleh ibunya Mus'ab bin Umair.
Semua fasilitas hidup yang pernah diberikan kepada Mus'ab bin Umair diambil oleh ibunya, dan Mus'ab bin Umair dikurung di dalam rumahnya. Dibiarkan berhari-hari, ditunggu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tanpa fasilitas apapun. Ya, yang biasanya semua keinginannya diberikan, sekarang nggak dikasih apapun. Ya, nggak dikasih akses sedikit pun untuk memakai harta yang dimiliki oleh keluarganya, Mus'ab bin Umair ini. Sehingga disebutkan kondisinya Mus'ab bin Umair ini semakin hari semakin memburuk. Yang tadinya gemuk, sehat, kekar, seiring berjalannya hari, tubuhnya semakin menyusut, semakin kurus, semakin lemah, bahkan disiksa dia, disuruh meninggalkan agamanya Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tetap memilih untuk bertahan. Ibunya yang tadi sangat sayang, lama-kelamaan rasa sayang itu semakin terkikis dan tergantikan dengan rasa jengkel, ya, dan rasa benci kepada Mus'ab bin Umair. Sampai kemudian Mus'ab bin Umair akhirnya diusir dari rumahnya, tidak dianggap sebagai keluarganya lagi. Disuruh pergi meninggalkan rumahnya tanpa membawa fasilitas duniawi dari keluarganya sama sekali. Ya, disuruh pergi sebatang kara. Ya. Maka ikhwana rahimani wa rahimakumullah, kemudian berubahlah kehidupan pemuda kaya itu tadi, yaitu Mus'ab bin Umair. Tidak ada lagi fasilitas kelas 1 yang ia nikmati biasanya, ya. Berupa pakaian, makanan, minuman, semuanya berubah. Ya. Beliau menjadi rakyat jelata yang sangat miskin, ya. Bahkan beberapa para sahabat Nabi itu memberikan kesaksian tentang perubahan kondisi Mus'ab bin Umair. Seperti diantaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, suatu hari kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Lalu kemudian muncullah Mus'ab bin Umair dengan mengenakan kain burdah yang kasar. Ya, mungkin kalau sekarang kain burdah kasar itu seperti apa? Goni. Ya, kain goni itu. Ya kan, kasar itu, nggak enak dipakai. Kemudian dipenuhi dengan tambalan, ya, sudah pakai kain yang kasar, sobek-sobek, ditambal-tambal, ya. Ketika Rasulullah SAW melihat Mus'ab bin Umair, maka Rasulullah SAW pun menangis. Menangis karena apa? Iba Rasulullah SAW, ya. Rasulullah teringat akan kenikmatan yang dia dapatkan dahulu sebelum memeluk agama Islam dibandingkan dengan keadaannya sekarang, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, Rasulullah tahu betul Mus'ab bin Umair sebelum dia memeluk agama Islam sangat luar biasa kehidupannya. Begitu memilih agama Islam, ditinggalkan semua fasilitas hidupnya, sehingga hidupnya itu sangat menderita sekali gitu. Ini kesaksian dari Ali bin Abi Thalib. Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu, beliau juga pernah memberikan kesaksian tentang Mus'ab bin Umair. Beliau mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabatnya di Masjid Quba, ya. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan kain burdah, yaitu jenis kain yang kasar yang tidak menutupi tubuhnya secara utuh. Jadi kain kasar itu pun kecil gitu, nggak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Kalau ditutup atasnya, bawahnya kelihatan, ditutup bawahnya, atasnya kelihatan. Itu. Orang-orang pun kemudian menunduk ketika Mus'ab bin Umair ini datang. Lalu ia mendekat kepada Nabi SAW dan mengucapkan salam. Mereka para sahabat Nabi menjawab salamnya. Lalu Nabi SAW memuji dan mengatakan hal yang baik-baik tentang Mus'ab bin Umair. Dan beliau bersabda, sungguh aku melihat Mus'ab bin Umair tatkala bersama kedua orang tuanya di Mekah. Keduanya memuliakan dia dan memberinya berbagai macam fasilitas dan kenikmatan. Tidak ada pemuda-pemuda Quraisy yang semisal dengan dirinya. Setelah itu ia tinggalkan semua fasilitas itu demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan menolong Rasulnya. Ini Mus'ab bin Umair, ya. Semua fasilitas hidupnya ditinggalkan, tujuannya apa? Untuk menggapai keridhaan Allah dan menolong Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi satu kesaksian dari Sa'ad bin Abi Waqqas tentang Mus'ab bin Umair. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan,
dahulu saat bersama dengan orang tuanya, Mus'ab bin Umair adalah pemuda Makkah yang paling harum. Ya, bahkan sebelum orangnya datang, bau harumnya itu sudah nyampe duluan. Ketika beliau pergi, bau harumnya masih tertinggal. Itu Mus'ab bin Umair. Ya, betapa luar biasanya orang ini, masya Allah. Ya, pemuda ini. Ketika ia mengalami apa yang kami alami, maksudnya diintimidasi karena memeluk agama Islam, ya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, maka aku melihat kulitnya Mus'ab bin Umair ini pecah-pecah, mengelupas, dan ia merasa tertatih-tatih karena menahan sakit kulitnya yang terkelupas itu tadi, ya. Jalannya itu sampai kesakitan, pincang-pincang, mukanya sampai meringis-meringis menahan sakit, ya. Karena kulitnya itu kering, bersisik, ya, sampai pecah-pecah, sampai mengelupas. Kita kadang kalau kulit kita kering itu sampai mengelupas-lupas itu. Atau bibir kita biasanya kalau kurang cairan itu sampai pecah-pecah. Seperti itulah gambarnya Mus'ab bin Umair. Bahkan lebih parah lagi. Sehingga kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian kami ulurkan busur-busur panah kami supaya dipegang oleh Mus'ab bin Umair untuk kami papah dia supaya jalannya nggak bincang-bincang gitu. Ini kata Mus'ab bin Umair, menggambarkan, memberikan persaksian betapa sulitnya kehidupan Mus'ab bin Umair setelah beliau memutus untuk memeluk agama Islam. Nah, ikhwana rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah perubahan Mus'ab bin Umair ketika beliau masuk Islam. Beliau mengalami berbagai macam penderitaan secara materi, ya, kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya beliau punya, yang beliau rasakan, yang beliau miliki, ya. Ketika beliau masuk Islam semuanya sirna, semuanya hilang, ya. Bahkan beliau tidak mendapatkan pakaian yang cukup untuk menutup seluruh tubuhnya, ya. Kecil pakaiannya, dari burdah yang kasar, ya. Nggak bisa menutup seluruh tubuhnya, bahkan kulitnya sampai terkelupas dan lain sebagainya. Namun demikian, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di samping kondisi beliau yang sangat memprihatinkan tersebut, tumbuh keimanan yang begitu besar di dalam diri beliau terhadap agama Islam. Di sini ada pelajaran yang sangat berharga, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bahwa keimanan atau keislaman itu adalah sesuatu yang sangat layak untuk kita jaga dan kita pertahankan dalam diri kita, melebihi apapun itu, ya. Melebihi harta duniawi, bahkan dunia seluruh isinya sekalipun, ya. Jadi agama Islam ini adalah harga mati di dalam diri kita. Jadi yang harga mati itu adalah agama, yang lainnya harganya ngikut, ya, ngikutin agama. Allah mengatakan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai sekali-kali kamu mati kecuali di atas agama Islam. Berarti agama Islam harga mati, ya. Yang lain itu disesuaikan dengan agama, ya. Kalau bisa menyesuaikan dengan agama Islam maka kita bela, tapi kalau tidak, apapun itu kita terjang dia kalau dia menghalangi agama Islam kita, menghalangi keimanan kita. Kita contoh sahabat yang mulia ini, Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang sangat luar biasa, ya, di mana pada saat ini kita saksikan para pemuda-pemuda begitu terlena dengan harta duniawi, mereka menghabiskan seluruh waktunya untuk mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Di masa lalu ada seorang pemuda yang telah mendapatkan dunia tapi rela untuk dia tinggalkan demi agama Islam. Itu kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita bisa meniru dan meneladani sikap dari sahabat yang mulia ini, yaitu Mus'ab bin Umair. Semoga kita bisa mempertahankan terus keimanan kita, keislaman kita, dan tidak terpengaruh dengan duniawi. Demikian, barakallahu fikum. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan materi kisah ini pada Bai'atul Aqabah yang kedua, ya. Bai'atul Aqabah yang kedua, ya. Nah, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.